Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam jurnalistik. Salah satunya adalah hadirnya homeless media. Homeless media saat ini disebut-sebut menjadi tantangan bagi industri media. Lantas seperti apa upaya Dewan Pers? Simak informasi berikut ini. Perkembangan teknologi yang semakin modern salah satunya ditandai dengan perubahan pola jurnalistik. Berita yang awalnya disebarkan melalui media konvensional kini beralih ke media sosial. Ditambah lagi tak sedikit media yang hadir tanpa platform mandiri juga ikut menyebarkan informasi di media sosial. Fenomena ini dikenal sebagai homeless media. Hingga hari ini banyak homeless media terus bermunculan dan disebut sebagai ancaman bagi industri media di Indonesia. Melawan kekhawatiran ini, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut jika ke depan fenomena ini akan terus berkembang, sehingga menjadi tugas Dewan Pers untuk menyiapkan regulasi perlindungan bagi homeless media. Ninik Rahayu mengatakan jika berdasarkan Undang-Undang Pers, terdapat syarat untuk kemudian diakui sebagai pers, yakni harus berbadan hukum, memiliki jurnalis profesional, serta di bawah perusahaan pers. Ya, ini memang satu fenomena yang akan terus berkembang ya, homeless media ini. Dan ini PR buat Dewan Pers untuk menyiapkan regulasi perlindungan bagi mereka gitu. Karena di Undang-Undang Pers itu saat ini yang disebut pers itu mensyaratkan pada dua hal. Dia harus berbadan hukum. Nah ini tentu buat homeless media agak susah ya kalau untuk bisa disebut sebagai pers. Yang kedua, kalau mau disebut pers dan menghasilkan karya jurnalistik juga harus di bawah wartawannya harus profesional begitu ya, apakah itu tingkatannya muda, madya maupun utama. Yang kedua harus di bawah perusahaan pers. Nah ini tantangan ini pada regulasi kita, bagaimana dengan homeless media atau tumbuh dan berkembangnya pers-pers yang termasuk jurnalis warga yang melakukan pemantauan. Ini PR sih dari sisi regulasi. Tapi dalam praktek tulisan-tulisan yang mendapatkan bantahan atau berkonflik dengan para pihak yang berkepentingan yang merasa tulisan itu tidak sesuai atau tidak cover both side dan lain-lain, ketika pihak kepolisian meminta kehadiran ahli dari Dewan Pers, kami mendukung dari aspek itu. Jadi mendukung ikut membaca bagaimana substansinya. Mantan anggota Ombudsman Republik Indonesia ini menambahkan jika pihaknya kini telah mengkaji draft pedoman sebagai media alternatif. Meski ini perlu berbadan hukum, langkah itu menjadi awal untuk melindungi mereka yang belum terdaftar secara resmi, termasuk jurnalis mahasiswa di kampus. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, kanker serviks memang menakutkan, tapi bukan berarti tanpa harapan. Sebab dengan pengobatan yang tepat, peluang untuk pulih masih terbuka lebar. Seperti apa langkah yang bisa diambil untuk melawan penyakit ini? Simak liputan berikut ini. Pengobatan kanker serviks beragam sesuai dengan stadium penyakit dan kondisi pasien. Pada tahap awal, operasi untuk menghilangkan jaringan kanker sering menjadi pilihan utama. Untuk kanker yang telah menyebar, terapi tambahan seperti kemoterapi atau radiasi digunakan untuk menghancurkan sel kanker yang masih tertinggal. Menurut konsultan obstetri dan ginekologi onkologi, Dr. Irma Safitri, CH SPOG sub SPOM KMKes, pendekatan terpadu yang melibatkan tim multidisipliner sangat penting untuk memberikan pengobatan terbaik sesuai kebutuhan pasien. Kalau kita bicara mengenai kanker serviks, tentu saja, kalau kita bicara mengenai kanker lah, nggak usah jauh-jauh. Pastinya kalau orang yang kita dapatkan pada stadium 1 dengan pada stadium 4 pasti berbeda. Ya, artinya prognosisnya berbeda, angka ketahanan hidupnya berbeda. Kalau kita dapatkan betul-betul di awal daripada penyakit ini berkembang, tentu saja kita bisa eradikasi kanker ini. Ya, kita bisa obati dengan tuntas.
Tetapi kalau dia sudah datang dengan stadium yang lanjut, stadium 3, stadium 4, tentu saja kita hanya melakukan penata laksana secara suportif dan juga paliatif. Ya, kemungkinan untuk sembuhnya pun juga lebih kecil, walaupun tetap ya ada yang bertahan dalam 5 tahun, tapi kemungkinan untuk bertahannya memang kecil. Pengobatan yang dilakukan pada tahap dini memberikan hasil yang jauh lebih baik. Karena itu, deteksi dini menjadi kunci penting dalam menangani kanker serviks dan memberikan peluang hidup lebih panjang bagi pasien. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, nonton bareng film Eva, Pendakian Terakhir, hadirkan 2 pemeran film yakni Keisha Alvaro dan Ilham Aji Santoso. Kepuasan para penonton terlihat usai menyaksikan film yang diambil dari kisah nyata pendaki asal Makassar ini. Suasana tegang menyelimuti bioskop Cinema XX1 Mall Panakukang, Makassar saat film Eva, Pendakian Terakhir ditayangkan. Film yang menceritakan tentang kisah gadis pendaki yang hilang secara misterius di tengah pendakiannya ini sukses membuat jantung penonton berdebar. Teriakan penonton pun terdengar saat adegan-adegan jumpscare dihadirkan dalam film yang bernuansa mistis ini. Film ini tayang perdana di bioskop seluruh Indonesia pada 16 Januari 2025. Pejabat, tokoh masyarakat, selebgram, dan juga insan media terlihat antusias menghadiri nonton bareng film yang mengambil setting di kawasan Desa Banaran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nomor ini turut diramaikan 2 pemeran film Eva, Pendakian Terakhir, Keisha Alvaro yang memerankan tokoh Pasha serta Ilham Aji Santoso yang memerankan tokoh Vicky. Selain menghadirkan aktor dan kru film, nomor ini juga menghadirkan pendaki yang menjadi inspirasi dari film ini, yakni Eva beserta sahabatnya Akbar. Eksekutif produser film Eva, Pendakian Terakhir, Anwar Matawape, mengaku senang melihat respon masyarakat dalam penayangan perdana ini. Dirinya pun menyebut jika film ini merupakan karya anak bangsa yang berasal dari berbagai daerah. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dan saya lihat yang paling syukuri semua yang keluar dari bioskop semuanya puas. Puas kan? Itu yang membuat saya sangat bahagia. Ini adalah karya kami semua. Ada anak Sulselnya, ada dari Jawanya, dari Balinya, semuanya. Ada dari Sultengnya. Nah, saya hanya bilang jika yang ingin menikmati sensasi baru nonton film drama yang apik dan cukup menegangkan, jangan sampai ketinggalan nonton film ini. Kita mengundang sebenarnya Pak Gub, cuman beliau lagi di luar negeri terpilih ya, Pak Wali Kota, ada utusan beliau datang, ada Pak Kapoltabes, ada Pak Bupati, dan alhamdulillah semuanya mengirim utusan, ada anggota DPRD, semuanya alhamdulillah semua datang. Ya, ada itu ya, Ibu DPRD Bulukumba ketua, ada semua, dan mereka semuanya sama dengan kalian. Lompat-lompat kan? Jangan. Semoga dihargai karya kita sendiri, anak bangsa sendiri, dan harus yakin kita bisa berbuat sama dengan yang lain dan harus mendukung. Kalau bukan kita berdukung, siapa lagi? Anwar pun mengajak khalayak luas untuk menyaksikan film ini, lantaran film ini menonjolkan sensasi menegangkan yang tertata apik dalam drama-drama sepanjang film. Iva Syarahman, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pindah ke Amerika Serikat usia 10 tahun, Nick Hartanto menggali identitas diri sebagai diaspora Indonesia. Ia menumbuhkan ikatan dengan membuat film bertema makanan, khususnya Indonesia. Karya terbarunya, Dali City, diangkat dari kejadian sebenarnya saat masih kecil, mengantarnya ke berbagai festival film di Amerika Serikat. I really wanted to tell a story that came from me. I love to tell stories about food. To me, food is a way for me to communicate. The heart and soul of my voice, I think, is that I use food in a way to add satire, to add conflict, and to talk about kind of weighty themes. Menuturkan kisah yang berakar dari makanan menjadi tema pilihan Nick Hartanto, diaspora Indonesia di Brooklyn, New York, yang berprofesi sebagai pembuat film. Dishwasher adalah film yang dibuat Nick berdasarkan pengalamannya bekerja sebagai juru masak restoran di New York. Film ini meraih penghargaan Special Jury Mention di Tribeca Film Festival 2019 dan dibeli oleh HBO Max. Having moved to this country at a young age, I feel like in order to fit in, I've lost some of my Indonesian identity. But every time I eat our food, every time I cook our food,
I feel like it provides me this kind of unbreakable bond to my culture. Nick yang berasal dari Surabaya pindah ke Amerika bersama orang tuanya di usia 10 tahun. Mereka menetap di Daly City, California, di mana Nick menempuh pendidikan dasar sebelum pindah ke Boston untuk melanjutkan kuliah film di Emerson College. Kehidupannya sebagai anak imigran di Daly City kemudian melahirkan film pendek dengan judul yang sama. So this story is based on something that actually happened, which is that shortly after moving here from Indonesia, my mother got invited to a church potluck, and she didn't have time to cook, so she went to a Chinese restaurant and just bought this, like Cantonese-style chicken, that hangs in the window. And she told me, as a little boy, we're gonna pretend that I cooked this. Para jemaah gereja yang kebanyakan warga berkulit putih mengira makanan yang dibawa Ibu Nick adalah masakan tradisional Indonesia, bahkan memperoleh penghargaan masakan terbaik. But this is a story that my family loves to tell, you know. We find it hilarious. To me, it explores themes that I love to explore in my work, themes of exoticism, themes of the model minority myth, and I really wanted to kind of capture this feeling that new immigrants have in this country of wanting to survive, wanting to succeed, wanting to adapt, to assimilate. And kind of the cost of that. Okay, that's enough. Bagi Nick, menuturkan cerita seperti di film Daly City menjadi cara merepresentasikan budayanya sebagai diaspora Indonesia di Amerika. Namun, tantangan utama Nick dalam memproduksi film berbiaya $50.000 ini adalah mencari pemain yang tepat. And it was a very special experience, auditioning Indonesian immigrants from all walks of life. This was an opportunity to allow them to be in a leading role in a movie, which is very rare. It was also very pleasurable to just hear our language being spoken and our culture being expressed. Patricia Kusumaning Tias, blogger kritikus film di Brooklyn, New York, melihat daya tarik film Daly City adalah pada isu imigran Indonesia yang jarang dieksplorasi. Dan banyak dari elemen film itu yang menarik, sinematografinya bagus, dialognya bagus, dan bahkan cerita yang menunjukkan keseharian orang Indonesia yang tinggal di Amerika dengan bule-bule yang nggak tahu apa namanya makanan Indonesia. Film ini juga menunjukkan bagaimana hangatnya keluarga imigran. Setelah Daly City ditampilkan di berbagai film festival dan memperoleh penghargaan, impian Nick selanjutnya adalah membuat film feature panjang. Dari Brooklyn, New York, Dania Iman, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Renin Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.